Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya lah kita dapat bernafas hingga hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, saudara teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Bagaimana kabarnya semuanya? Masih sehatkah? Masihkah berpuasa? Kalau malam tidak berpuasa dong. Masihkah salat tarawihnya? Harusnya masih tarawih karena belum selesai Ramadannya ya. Nah, jadi karena Ramadan sudah dekat-dekat akhir ini ya, kita harus tahu bagaimana caranya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Mungkin bisa kalian simak atau kalian cari referensi tentang malam Lailatul Qadar di video-video sebelumnya. Oke? Nah, saya malam ini hanya ingin mengingatkan kepada kita semua tentang bagaimana sih cara mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama itu adalah memperpanjang dan memperbanyak sholat malam. Apa saja sih sholat malam pada malam Ramadan atau malam Lailatul Qadar? Kalau nemu ya, kalau nemu malam Lailatul Qadarnya ya, kalau nemu. Sholat malam pada malam Ramadan itu contohnya seperti tarawih, sholat witir, tahajud, dan sholat-sholat malam lainnya yang perlu kita tahu. Di luar sana biasanya ada tuh orang yang mengadakan beberapa agenda sholat malam bareng. Nah, misalnya siapa tahu kalian mau mabit gitu kan di masjid, bisa pada malam Lailatul Qadar atau pada malam Ramadan. Yang kedua yaitu adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, bagi kalian sudah masuk ke dalam atau sudah bisa membaca Al-Qur'an, banyakin baca Qur'annya. Jangan banyakin main FF-nya. Kurangin push rank-nya, perbanyak bacaannya. Oke? Yang ketiga yaitu adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir ya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kayak subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau la ilaha illallah. Itu adalah salah satu zikir yang perlu kalian ingat dan itu mudah juga kalian ingat gitu. Kalian baca terus sampai selesai, sampai sebanyak-banyaknya gitu. Yang berikutnya itu adalah i'tikaf. Apa sih i'tikaf itu? I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Jadi jangan siang aja kalian tidur di masjid, tapi malam juga tidur di masjid atau berdiam diri di masjid. Nah, jadi pada malam atau 10 malam terakhir bulan Ramadan itu sangat perlu atau sangat penting kalau misalnya kalian mau mencari malam Lailatul Qadar, sangat perlu kalau mau berdiam diri di masjid. Itu sangat perlu. Sangat bagus juga. Terserah mau ada yang ada agenda i'tikaf barengnya atau yang tidak ada i'tikafnya, kalian boleh menginap di masjid. Bukan menginap secara harfiah tapi tidur aja, enggak, tapi memperbanyak ibadah di sana seperti yang saya sebutkan beberapa tadi, yang 3 poin tadi loh, yang memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, dan memperbanyak zikir. Dan yang keempat itu i'tikaf. Nah, i'tikaf ini momennya yang tepat untuk kalian bisa selesaikan 3 poin yang pertama tadi gitu di masjid. Di Samarinda itu beberapa masjid sudah ada yang mengadakan iktikaf bareng gitu. Jadi dia ada kegiatannya sholat malam berjamaah, ada tahajud berjamaah, sholat taubat berjamaah, sholat tasbih berjamaah gitu. Nah, gitu banyak banget manfaatnya. Yang kelima yaitu adalah memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar karena bentar lagi Ramadan selesai nih. Kita harus banyak-banyak istighfar supaya kesalahan kita sama Allah itu bisa Allah kurangin, bahkan bisa Allah hilangkan kalau kita bersungguh-sungguh beristighfar. Dan yang keenam itu adalah memperbanyak sedekah. Ingat ya, sedekah. Terserah mau sedekah kemana, yang penting halal sedekahnya ya. Jangan hasil curian yang kalian ambil terus kalian sedekahkan ke orang lain. Itu bukannya ke orang lainnya itu tidak halal, tapi itu kayak kurang bermanfaat gitu.
jadi sia-sia, pahalanya kita tidak dapat gitu. Gitu. Kita harus bisa bersedekah, memperbanyak sedekah sama orang yang membutuhkan, apalagi keluarga kita atau saudara kita yang berada di Palestina sana. Sangat perlu kita sedekahkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.